Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang sedikit tentang pengalaman pandangan saya terhadap Malaysia. Saya dulu pernah tidak suka dengan yang namanya Malaysia, tapi itu dulu. Sekarang seiring dengan bertambahnya usia, wawasan, dan pengalaman hidup, maka pandangan saya terhadap Malaysia telah berubah total. Saya dulu tidak suka Malaysia hanya karena gara-gara sepak bola. Itu pun akibat fanatisme saya terhadap timnas Indonesia yang overdosis, atau mungkin bahasa kerennya rasa nasionalisme saya yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, bahkan cenderung naif. Saya waktu itu memang jengkel kenapa timnas Indonesia sangat sulit mengalahkan timnas Malaysia, bahkan sering kalah sial di kala injury time atau adu penalti. Yang bikin saya kesal lagi adalah timnas Malaysia itu seolah seperti punya prinsip boleh kalah lawan timnas negara lain, tapi asal jangan kalah lawan timnas Indonesia. Tengok saja, bila melawan timnas Indonesia, pasti timnas Malaysia main ekstra ngotot kesetanan. Dan naifnya atau lucunya, saya bila melawan timnas Malaysia kalah, saya langsung merasa frustasi. Tapi begitu kalah melawan timnas negara lain seperti Thailand, Vietnam, seolah saya anggap itu biasa saja, saya maklumi saja. Setelah semakin bertambah umur, saya mulai memahami fenomena unik tersebut. Kenapa terjadi musuh bebuyutan atau rivalitas yang tinggi antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia? Ternyata biang keroknya atau biang musababnya adalah kedua timnas Indonesia dan Malaysia itu berstatus saudara serumpun, kakak beradik, yang secara psikologis saya tak mau saling kalah. Sang kakak timnas Indonesia malu gengsi bila kalah melawan sang adik timnas Malaysia, sedangkan sang adik timnas Malaysia akan bangga bila berhasil mengalahkan timnas sang kakak Indonesia. Sesimpel itukah sebenarnya akar permasalahannya? Terlalu jauh bila dikaitkan dengan unsur nasionalisme ya bro. Sepak bola itu hanyalah bagian dari permainan olahraga. Yang namanya permainan kalah dan menang itu hal yang biasa saja. Semestinya hal itu gak ada hubungannya dengan nasionalisme dan harga diri bangsa yang berlebihan. Bagi pemain timnas, wajar bila bermain untuk timnas itu suatu kebanggaan dan kehormatan karena membela negara di level internasional. Itu namanya nasionalisme pada porsi yang tepat. Tapi bagi para supporter seperti saya, ya cukup mendukung saja, semoga timnasnya berjaya. Bila terpaksa kalah, ya gak usah terus kecewa berlebihan, apalagi terus membenci timnas lawan. Itu salah kaprah namanya. Setelah pertandingan usai, ya sudahlah, kehidupan terus berjalan. Nasionalisme itu harus diwujudkan dalam bentuk belajar dan bekerja keras dan cerdas untuk manfaat keluarga, masyarakat luas, bangsa, dan negara. Jadi jangan terjebak dengan nasionalisme sempit dikala mendukung timnas saja. Setelah semakin dewasa, pandangan saya terhadap Malaysia mulai berubah. Saya memandang Malaysia itu tak hanya dari sisi sepak bola saja. Ada sisi lain dari Malaysia yang membuat saya kagum dan respek, yaitu kemajuan Malaysia yang pesat di berbagai bidang seperti ekonomi, transportasi umum, infrastruktur, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Menara kembar Petronas dan pendapatan per kapita Malaysia yang tinggi setara dengan negara-negara maju adalah dua simbol utama kemajuan Malaysia yang amat menonjol. Bahkan saking majunya ekonomi Malaysia mampu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 3 juta tenaga kerja Indonesia. Itu bukti simbiosis mutualisme dua saudara serumpun yang saling membutuhkan. Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memutar roda perekonomiannya, sedangkan Indonesia surplus tenaga kerja. Majunya bidang kesehatan dan pariwisata Malaysia yang telah menarik jutaan wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Malaysia, baik itu untuk keperluan wisata biasa atau berwisata medis, yaitu berobat di rumah sakit modern Malaysia sambil melancong. Di tahun 2019 yang lalu saja ada sekitar 3,2 juta wisatawan Indonesia yang melancong ke Malaysia. Kesimpulannya yaitu dengan berpikiran terbuka dan terus belajar menimba ilmu, maka
akan menambah wawasan kita terhadap berbagai hal dalam hidup ini, sehingga pikiran kita tidak sempit dan picik, lalu merasa diri sudah benar dan paling benar, mudah menghakimi orang lain. Dengan bertambahnya wawasan, kita akan menjadi lebih bijak dan menilai sesuatu karena mempunyai sudut pandang yang lebih luas untuk melihat sisi-sisi lain dalam suatu masalah. Kemajuan Malaysia adalah produk dari pikiran terbuka, mau belajar dari negara lain yang lebih maju, serta terus bekerja keras dan secara cerdas pula. Mau memperbaiki diri dan berpikiran progresif, maju ke depan mengikuti perkembangan zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi Anda semuanya.